Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist, untuk urutan videonya. Bab 182, Pil Pemberian. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Kamu tidak berpikir bahwa keluarga Wan dan keluarga Su akan melepaskan keluarga Yemu, kan? Majelis pemeringkatan pil ini menunjuk langsung ke keluarga kekaisaran dalam gelap, tetapi di permukaan, itu menunjuk ke arah keluarga Ye. Petik 2. Setelah berdiam diri lama, Nan Fengyi akhirnya mengatakan ini. Ye Yuan tertawa ketika mendengar itu dan berkata, "Jangan salah, Yang Mulia. Sekarang setelah ini tiba, semua orang di negara Qin dapat memilih untuk menyerah. Hanya keluarga kekaisaran yang tidak bisa. Untuk Yang Mulia mengancam saya dengan kata-kata seperti itu, apakah Anda terlalu lemah?" Petik 2. Ye Yuan selesai berbicara, dan wajah Nan Fengyi berubah sekali lagi. Dia awalnya berpikir bahwa Ye Yuan masih muda dan sedikit lebih mudah untuk dihadapi. Siapa yang akan mengira bahwa Ye Yuan melihat sesuatu lebih jelas daripada orang lain? Meskipun Nan Fengyi telah memperhatikan Ye Yuan untuk waktu yang lama, ini masih pertama kalinya dia melakukan kontak dengannya dalam arti yang sebenarnya. Semua indera sebelumnya diperoleh melalui Nan Feng Ruoxing dan keponakan. Sekarang, Nan Fengyi merasa bahwa Ye Yuan ini bahkan lebih sulit untuk berurusan dengan ayahnya, Ye Hang. Nan Fengyi menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Ye Yuan, aku ingin tahu kapan ayahmu keluar dari pengasingan. Jika dia masih tidak keluar dari pengasingan, bahkan jika keluarga Ye ingin menyerah, itu juga sia-sia, benar." Tapi Ye Yuan hanya tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, "Yang Mulia, karena ayahku berada dalam pengasingan, aku secara alami memiliki keputusan akhir dalam semua urusan keluarga Ye. Karena Yang Mulia datang untuk mencari saya, Anda mungkin juga mengincar hal ini, kan?" Petik 2. Nan Fengyi mengungkapkan ekspresi malu, tapi Ye Yuan telah menyodok titik vitalnya. Dia benar-benar sangat cemas. Ye Hang tidak keluar dari pengasingan untuk waktu yang lama. Keluarga kekaisaran tidak lagi memiliki ruang penyangga. Dia hanya datang untuk menemukan Ye Yuan tidak memiliki alternatif lain, berharap untuk membuat Ye Hang keluar dari pengasingan melalui Ye Yuan untuk menyelesaikan keadaan yang sulit. Tapi siapa yang mengira bahwa Ye Yuan jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan? Nan Fengyi menarik napas dalam-dalam. Kali ini, dia akhirnya benar-benar menempatkan Ye Yuan pada posisi yang sama dengannya untuk berbicara. "Bicara kalau begitu, permintaan apa yang dimiliki keluarga Ye?" Nan Fengyi berkata dengan sungguh-sungguh. "Haha, Yang Mulia akhirnya membawa beberapa ketulusan. Namun, keluarga Ye saya tidak memiliki permintaan apapun. Sebaliknya, kita bisa memberikan kemakmuran keluarga Nan Feng berabad-abad. Satu-satunya permintaan saya adalah bahwa dalam beberapa abad ini, keluarga Nan Feng tidak untuk memiliki sedikit kecemburuan terhadap keluarga Ye, dan membiarkan keluarga Ye berdiri secara independen dari rezim Qin." Ye Yuan berkata dengan dingin. "Apa katamu?" Nan Fengyi bahkan tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar akan mengajukan permintaan seperti itu. Tapi Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata, "Yang Mulia, saya, Ye Yuan, akan melayani sebagai bidak catur ini. Majelis pemeringkatan pil tidak lain adalah mencari popularitas melalui omong kosong kepada saya. Tidak hanya saya dapat bekerja sama dengan keluarga kekaisaran untuk menghancurkan majelis pemeringkatan pil, tapi aku juga bisa berkoordinasi dengan keluarga kekaisaran untuk membasmi keluarga Wan dan keluarga Su. Hanya saja aku tidak tahu apakah Yang Mulia memiliki tekad seperti itu." Petik 2. Nan Fengyi menarik napas dingin. Membasmi keluarga Wan dan keluarga Su, bukan karena dia tidak pernah memikirkannya, tetapi dia tidak pernah berani memiliki gagasan seperti itu. Keluarga Ouyang The Tranquil Cloud Sekte bukanlah klan keluarga yang keluarga Nan Feng mampu untuk menyinggung. Nan Fengyi tidak berani mengambil risiko ini. Tapi sekarang, Ye Yuan langsung berkata untuk menghancurkan keluarga Su. "Ini, kenapa tidak menunggu ayahmu keluar dari pengasingan sebelum berdiskusi lagi?" Ye Yuan melengkungkan bibirnya. Dia sangat menghina tekad Nan Fengyi. Sebagai kaisar, bagaimana mungkin dia begitu lembut dan tidak sopan? Memang benar bahwa keluarga Su memiliki pendukung yang kuat, tetapi jika keluarga Nan Feng terus menyerah, pada akhirnya hanya akan membuat keluarga Su tidak pernah puas. Nan Fengyi masih belum jelas tentang hal ini sampai sekarang. Ye Yuan menghela nafas dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sepertinya Yang Mulia masih memiliki pemahaman yang tidak memadai tentang saya, Ye Yuan. Saya menyarankan Yang Mulia untuk mengobrol lebih banyak dengan guru Nan Feng serta suster magang senior sebelum membuat keputusan ini. Saya hanya bisa berikan Yang Mulia kata-kata ini, keraguan-raguan selalu mengarah pada masalah." Petik 2. Menyelesaikan,
Ye Yuan tidak berbicara lagi. Percakapan ini secara alami juga berakhir seperti itu. Hari berikutnya, Ye Yuan kembali ke akademi dan Wu. Itu menyebabkan sensasi luar biasa di akademi. Hei, apakah kamu mendengar? Ye Yuan dan senior apprentice Sister Feng menghilang selama hampir sebulan di ujian tanpa akhir. Sekarang, mereka benar-benar kembali. Iya, aku bahkan berpikir bahwa mereka mati di hutan tanpa akhir. Siapa yang tahu bahwa mereka benar-benar keluar? Hei, Ye Yuan orang ini diwariskan dengan takdir. Aku takut dia tidak akan mati dengan mudah. Hanya saja, Ye Yuan kembali, tapi Su Yishan masih belum kembali. Apakah ada koneksi di antaranya? Apakah kamu terbelakang? Bukankah sudah jelas? Dalam ujian tanpa akhir kali ini, karakter kelas berat yang hilang, selain Ye Yuan dan Nanfeng Zhou, hanya Su Yishan. Dan sekarang, hanya Ye Yuan dan murid senior saudari Feng dikembalikan. Kemungkinan besar. Maksudmu, awalnya, kembali dari ujian tanpa akhir bukanlah masalah besar. Tapi waktu yang Ye Yuan dan Nanfeng Zhou hilang terlalu lama, melewati waktu yang ditentukan oleh akademi. Dan ahli martial role Su Yishan menghilang pada saat yang sama. Ada kelainan besar yang terungkap di antaranya. Sekarang, Ye Yuan dan Nanfeng Zhou kembali pada saat yang sama. Hanya Su Yishan yang belum kembali. Sudah banyak orang yang menebak apa yang terjadi selama 1 bulan ini. Bagaimanapun, ada beberapa kasus seperti ini di masa lalu. Siswa yang memiliki konflik pergi untuk berpartisipasi dalam uji coba tanpa akhir, tetapi hanya satu pihak yang kembali pada akhirnya. Pihak lain tetap berada di hutan tanpa akhir untuk selamanya. Ye Yuan secara alami tidak bisa diganggu dengan rumor ini. Saat ini, dia berkunjung ke Huyan Yong. Haha, Ye Yuan, aku tahu kamu tidak akan mati dengan mudah. Huyan Yong tidak bisa menahan tawa keras ketika dia melihat Ye Yuan. Banyak terima kasih atas perhatian Guru Huyan. Sebenarnya, perjalanan ini benar-benar hampir pasti kematian. Tapi untungnya, pada akhirnya ada lebih banyak ketakutan daripada bahaya. Bahkan ada beberapa keuntungan kecil, kata Ye Yuan tersenyum. Tidak buruk, tidak buruk. Setelah pergi ke hutan tanpa akhir sekali dan benar-benar langsung menerobos ke alam kondensasi level 2. Benar-benar tidak mengecewakanku. Huyan Yong memuji secara lisan, tetapi ombak melonjak di hatinya. Meskipun Huyan Yong memandang Ye Yuan dengan sangat tinggi, kecepatan peningkatannya terlalu cepat. Ini hanya beberapa hari dan Ye Yuan sebenarnya langsung menerobos ke alam kondensasi level 2. Sejak kapan Spirit Condensation Realm menjadi sangat mudah untuk terobosan? Haha, aku bertanya-tanya berapa lama Guru Huyan mengalami stagnasi di alam kondensasi roh tingkat ke-9. Ye Yuan tiba-tiba bertanya. Apa yang kamu minta itu? Biarkan aku melihat, kira-kira sudah 5 atau 6 tahun. Aku tetap tidak dapat menemukan kesempatan untuk menerobos. Berbicara tentang ini, Huyan Yong juga terlihat putus asa. Ambang batas ini dari alam kondensasi roh ke alam formasi kristal tidak mudah ditembus. Banyak seniman bela diri roh kondensasi alam tidak dapat melewati ambang ini sepanjang hidup mereka. Bakat Huyan Yong tidak buruk, ia adalah seniman bela diri roh kondensasi realem yang mengembun 4 tetes cairan roh. Tetapi untuk terobosan ke alam formasi kristal, itu hanya masalah yang mustahil tanpa 10 ditambah 20 tahun akumulasi. Seperti itu ya, aku ingin tahu berapa persen kepercayaan yang dimiliki Guru Huyan dalam menerobos ke alam formasi kristal sekarang. Ye Yuan bertanya. Huyan Yong bahkan lebih terkejut. Tapi dia masih menjawab, apakah kamu bercanda, Ye Yuan? Aku bahkan belum mencapai Realm Crystal Formation setengah langkah sekarang. Untuk terobosan ke Realm Crystal Formation, aku bahkan tidak memiliki kepercayaan diri 10%. Ye Yuan tersenyum dan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya untuk Huyan Yong, mengatakan, Guru Huyan, ini adalah pil formasi kristal yang saya sempurnakan. Itu dapat meningkatkan peluang pembentukan kristal sebesar 60%. Saya ingin tahu apakah Guru Huyan memiliki kepercayaan diri untuk menerobos ke Crystal Formation Realm. Petik 2. Apa, 60%? Kamu, apakah kamu bercanda? Huyan Yong hampir melompat. Bab 183, sekalipun akulah yang membunuh, lalu apa? Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Kesempatan 60% untuk menerobos. Huyan Yong menatap Ye Yuan saat pikirannya benar-benar kosong. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Huyan Yong tidak pernah meragukan apakah dia bisa menerobos ke alam formasi kristal. Tetapi itu adalah sesuatu setidaknya 20 tahun kemudian. Tapi sekarang,
Ye Yuan benar-benar memberinya kejutan yang sangat besar. Huyan Yong benar-benar tidak berani mempercayainya. Betapa menantang surga adalah pil obat yang bisa meningkatkan kemungkinan menerobos ke alam formasi kristal sebesar 60%. Awalnya, aku berpikir bahwa aku akan membutuhkan waktu sebelum aku bisa mengumpulkan bahan-bahan pil formasi kristal ini. Aku tidak berpikir bahwa aku benar-benar secara tidak sengaja memperoleh bahan-bahan utama yang diperlukan untuk memperbaikinya selama perjalanan ke hutan tanpa akhir ini, jadi aku hanya pergi ke depan dan memperbaikinya. Guru Huyan adalah penyelamat saya. Bagaimana saya bisa berani bercanda dengan Guru Huyan seperti ini? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Tapi, pil obat ini adalah pil obat tier 2, bahkan Master Alkimia tingkat tinggi tidak dapat memperbaikinya dengan mudah, bukan? Mungkinkah kamu sudah memiliki kekuatan yang melebihi Master Alkimia tingkat tinggi? Huyan Yong tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berseru kaget. Ini sebenarnya Huyan Yong terlalu memikirkannya. Itu pada dasarnya adalah sesuatu yang mustahil bagi Master Alkimia tingkat tinggi untuk ingin memperbaiki pil formasi kristal. Lupakan Master Alkimia tingkat tinggi, tidak mungkin untuk memperbaiki pil formasi kristal bahkan untuk Grandmaster Alkimia tingkat tinggi. Kompleksitas penyempurnaan pil formasi kristal hanya di luar pemahaman dari Grandmasters Alkimia Statkin. Bahkan jika Ye Yuan memasangkan bahan untuk mereka saring, mereka juga tidak bisa memperbaikinya. Di sekitar sana, pil obat tier 2 sudah tidak menimbulkan kesulitan bagiku, kata Ye Yuan. Dia tidak menyombongkan diri tetapi hanya menyatakan fakta. Kekuatan jiwa Ye Yuan sudah mencapai tingkat Master Alkimia tingkat menengah. Ditambah dengan tingkat metode pemurnian seperti teknik aliran pemisahan Yin Yang, pemurnian pil obat tier 2 benar-benar tidak menjadi masalah baginya. Mulut Huyan Yong berkedut tak terkendali. Bocah ini benar-benar aneh. Hanya di alam kondensasi level kedua, dan dia benar-benar mengatakan bahwa pil obat tier 2 tidak mengalami kesulitan. Aku ingin tahu apa yang akan dirasakan dekan ketika dia mendengar ini. Huyan Yong dengan lembut membelai botol obat yang diberikan Ye Yuan dan terdiam. Tapi dari tubuhnya yang sedikit gemetaran, bisa dilihat betapa gelisahnya dia di dalam. Ye Yuan juga tidak mendesaknya. Dia hanya menunggu Huyan Yong untuk tenang dengan tenang. Dia juga tahu betapa besar dampak pil formasi kristal terhadap Huyan Yong. Setelah waktu yang lama, Huyan Yong menarik napas dalam-dalam, lalu memberikan botol obat kembali ke Ye Yuan, berkata, Ye Yuan, Anda sebaiknya mengambil pil obat ini kembali. Ye Yuan sedikit terpana dan agak bingung. Mungkinkah Guru Huyan Yong tidak mempercayai Ye Yuan? Huyan Yong menjabat tangannya dan berkata, bagaimana bisa Guru tidak mempercayai Anda? Hanya saja pil obat ini sangat berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Saya pikir menilai dari kecepatan peningkatan Anda, menerobos ke puncak alam kondensasi roh tingkat ke-9 hanya masalah dalam setahun. Sebaiknya kau menyimpan pil obat ini untuk penggunaanmu sendiri. Kau lebih membutuhkannya daripada aku. Petik 2. Ye Yuan tidak berharap Huyan Yong benar-benar mengatakan sesuatu seperti ini. Dia merasa sangat tersentuh di hatinya. Bagi seniman bela diri Divine Realm, realm formasi kristal mungkin tidak dianggap banyak. Tapi Ye Yuan telah tinggal di negara Qin untuk waktu yang lama. Dia bisa sepenuhnya memahami apa arti realm formasi kristal bagi seniman bela diri roh kondensasi realm. Tapi Huyan Yong sebenarnya rela melepaskan kesempatan untuk menjadi seniman bela diri Crystal Formation Realm untuknya. Berapa banyak resolusi yang diperlukan untuk dapat menghilangkan godaan untuk maju ke Crystal Formation Realm? Ye Yuan mendorong botol ke Huyan Yong lagi, berkata sambil tersenyum, Guru Huyan terlalu khawatir. Pil formasi kristal ini tidak seberharga yang Anda bayangkan. Saya memiliki sebanyak yang saya inginkan. Sudah sebanyak yang kamu mau. Ye Yuan, kamu tidak sengaja mengatakan itu hanya untuk membuatku menerima pil obat ini, kan? Huyan Yong berkata dengan tidak percaya. Ye Yuan tidak berdaya dan mengeluarkan 2 botol obat. Pil obat di dalam botol itu mengejutkan semua Crystal Formation Pills, memukau Huyan Yong sampai dia ditinggalkan dengan mulut ternganga lagi. Pil obat yang menantang surga dapat diproduksi secara massal. Metode bocah ini benar-benar tak terbayangkan. Baiklah kalau begitu, karena itu masalahnya, aku akan menerimanya. Namun, pil formasi kristal ini terlalu mengerikan. Kamu harus mengamankan rahasia ini dengan baik dan berhati-hati agar tidak membiarkan orang lain tahu. Huyan Yong bukan orang yang sok. Ye Yuan sudah mengatakannya sampai seperti ini, dia secara alami tidak akan menolaknya lagi. Sebagai gantinya, dia memberi pengingat pada Ye Yuan. Tentu saja. Petik 2. Huyan Yong menjauhkan pil formasi kristal dengan hati-hati sebelum berkata kepada Ye Yuan, karena kamu sudah kembali, maka Sui Shan mati,
Kata Ye Yuan dengan acuh tak acuh. Huyan Yong tidak terlalu terkejut. Tapi dia bisa menebak bahwa perjalanan Ye Yuan ke hutan tanpa akhir tidak begitu damai. Selama Anda baik-baik saja, jangan pedulikan apapun. Lord Din sudah kembali. Anda ikuti saya untuk bertemu dengannya. Dia sangat menghormati Anda, kata Huyan Yong. Aku harus. Ye Yuan tidak menolak. Bagaimanapun, Huyan Yong melindunginya masih merupakan perintah yang dikeluarkan oleh dekan. Adalah pantas dan masuk akal bahwa dia harus berkunjung. Keduanya baru saja keluar ketika mereka melihat Su Yubai datang ke arah mereka dengan aura yang kacau. Ye Yuan, apa yang kamu lakukan pada Yishan? Aku memperingatkanmu. Jika sesuatu terjadi pada Yishan, kamu dan keluarga Ye akan bergabung dengannya. Su Yubai berteriak marah. Ye Yuan memandang Su Yubai seperti menatap orang idiot, berkata dengan dingin, aku berkata, Penatua Su, apakah ada yang salah dengan otakmu? Kamu kehilangan keponakanmu, tetapi kamu tidak pergi ke hutan tanpa akhir untuk mencarinya, apa yang Anda berlari ke saya untuk membuat keributan? Su Yubai menunjuk ke hidung Ye Yuan dan meraung marah, Ye Yuan. Jangan memalsukan wajah polos untuk orang tua ini. Percobaan tanpa akhir kali ini, Anda, Feng Zhou, dan Yishan butuh waktu lama untuk kembali. Anda berani mengatakan bahwa hilangnya Yishan tidak ada hubungannya denganmu. Petik 2. Ye Yuan melirik Huyan Yong dan bertanya dengan wajah bingung, apakah Penatua Su menderita semacam stimulus baru-baru ini? Mengapa kelihatannya otakmu tidak bekerja dengan baik? Otaknya tidak pernah bekerja dengan baik. Huyan Yong menambahkan pisau lain dengan sangat tidak bertanggung jawab, bernyanyi bersama dengan Ye Yuan. Dalam hal ini, tidak dapat menyalahkannya. Penatua Su, apakah Anda memiliki kesalahpahaman? Sepertinya tidak hanya kita bertiga yang menunda kami kembali dalam ujian tanpa akhir, kan? Menurut apa yang saya tahu, ada 20 siswa yang tidak kembali ke ujian tanpa akhir ini, namun, Anda hanya harus mengelompokkan kami bertiga bersama. Sungguh menyeramkan. Saya tahu bahwa Penatua Su tidak memiliki kesan yang baik tentang saya, tetapi Anda tidak dapat membuat menuduh saya seperti ini. Ye Yuan berkata dengan polos. Melihat Ye Yuan dan Huyan Yong berbincang bersama, Su Yubai bahkan lebih marah. Meskipun Su Yishan adalah putra Su Yulin, ia dibesarkan sendirian oleh Su Yubai. Bukan ayah dan anak, tapi sayang seperti ayah dan anak. Kalau tidak, dia tidak akan segera maju ke depan setelah mendengar bahwa Ye Yuan kembali. Tapi sekarang, Ye Yuan dan Nanfeng Zhou keduanya kembali, namun, Su Yishan masih belum kembali. Kemungkinan besar, dia sudah mati. Bagaimanapun, Su Yishan pergi untuk membunuh Ye Yuan. Su Yishan tidak percaya bahwa mereka tidak bertemu di hutan tanpa akhir. Berhentilah berpura-pura tidak bersalah. Dalam kelompok siswa ini, hanya kamu yang memiliki dendam dengan Yishan. Jika ada kecelakaan yang menimpa Yishan, kamu tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Oh, begitukah? Hutan tanpa akhir dipenuhi dengan bahaya, jadi mengapa Su Yishan tidak bisa dibunuh oleh binatang buas? Penatua Su, lubang di otakmu ini benar-benar sangat luas. Tapi sekali lagi, bahkan jika aku, orang yang membunuh, jadi apa? Penatua Su tidak memiliki bukti. Anda tidak hanya akan menentukan kejahatan saya dengan kata-kata, kan? Saya hampir lupa. Saya murid inti Tranquil Cloud Sect sekarang, jadi Penatua Su tidak bisa menghukum saya. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Bab 184, Utusan. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Hahaha, kamu akhirnya mengakui itu. Ye Yuan, kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu. Su Yubai sangat marah sehingga dia tertawa. Hehe, kamu juga tidak bisa lari jika kamu membunuhku, iya. Ketika Tranquil Cloud Secte menemukanmu, itu bukan sesuatu untuk bercanda. Mengapa kamu tidak mempertimbangkan kembali? Ye Yuan berkata dengan senyum tipis. Salahkan, kau terlalu memikirkannya. Pergilah ke neraka. Su Yubai masih berbicara ketika dia tiba-tiba meledak, menyodorkan telapak ke Ye Yuan. Surga membalik telapak tangan. Langkah yang sama memiliki perbedaan dunia antara Su Yishan dan Su Yubai yang mengeksekusinya. Tapi telapak tangan ini menghantam udara tipis. Su Yubai hanya merasakan penglihatannya kabur, dan 9 Ye Yuan benar-benar muncul pada saat yang sama. Dan dia bahkan tidak bisa membedakan mana yang merupakan tubuh sejati Ye Yuan. Setelah itu, Su Yubai baru saja melewati hantu seperti ini. Ketika dia berbalik, Ye Yuan tetap berdiri di tempatnya seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Wajah Su Yubai dan Huyan Yong mengungkapkan keheranan pada saat yang sama. Sejak kapan Ye Yuan belajar teknik gerakan yang kuat tapi aneh?
Huyan Yong tidak berpikir bahwa Su Yubai akan benar-benar berani bergerak di akademi. Di saat kecerobohan, sudah terlambat untuk bertahan. Tapi dia tidak bisa membayangkan bahwa Ye Yuan sebenarnya bisa menghindari serangan Su Yubai dengan begitu mudah. Kamu benar-benar menerobos ke alam kondensasi level 2. Su Yubai berkata dengan tak percaya. Itu bahkan belum sebulan sejak Ye Yuan melangkah ke hutan tanpa akhir, dan dia benar-benar langsung menerobos ke alam kondensasi roh tingkat kedua. Kecepatan ini, haha, terima kasih atas berkat Penatua Su, aku berhasil menembus sebuah kebetulan. Wajah Su Yubai menjadi gelap. Mulut Ye Yuan ini benar-benar membutuhkan pemukulan. Berkat siapa yang tidak baik sehingga ia harus memiliki berkat Su Yubai? Bukankah ini orang yang memuakkan? Oh ya, apakah Penatua Su masih ingat apa yang saya katakan sebelumnya? Saya tidak bercanda dengan Anda. Mungkin, saya tidak perlu 1 tahun. Kata Ye Yuan sambil tersenyum. Wajah Su Yubai berubah ketika dia mendengar itu. Dengan kecepatan kemajuan Ye Yuan, mungkin dia benar-benar tidak perlu setahun. Meskipun kalimat dari Ye Yuan membuatnya menjadi lelucon di Akademi Dan Wu untuk sementara waktu, dia tidak pernah menganggapnya serius. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menemukan bahwa Ye Yuan benar-benar tidak bercanda. Dia benar-benar memiliki kemampuan ini. Kalau begitu kamu juga harus bertahan 1 tahun lebih dulu. Kamu akan runtuh sekarang. Apakah kamu merasa masih punya kesempatan? Su Yubai berkata dengan sinis dingin. Begitukah? Saya merasa bahwa Penatua Su lebih baik memamerkannya di depan saya setelah ayah saya jatuh dari kekuasaan. Jika tidak, wajah Anda akan menamparkan saya lagi. Meskipun wajah Anda sudah dipukul busuk oleh saya tidak keberatan memukulnya lagi untuk merobohkannya lagi, Ye Yuan berkata dengan tenang. Kamu, Su Yubai hampir mati tercekik. Ye Yuan tidak bisa diganggu dengan Su Yubai. Dia berbalik dan pergi dengan Huyan Yong. Menonton tampilan belakang Ye Yuan, mata Su Yubai hampir meludah. Tapi Ye Yuan sudah tumbuh sedemikian rupa, dan dia bahkan memiliki Huyan Yong di sisinya. Dia sama sekali tidak bisa membuat Ye Yuan tetap. Meskipun keluarga Su sangat kuat, itu tidak kuat sehingga mereka bisa menutupi langit dengan 1 tangan di Akademi Dan Wu. Ye Yuan, aku tidak berpikir bahwa setelah keterlibatanmu dalam ujian tanpa akhir kali ini, itu seperti kamu terlahir kembali setelah kembali. Langkah itu barusan, bahkan jika aku dicocokkan dengan itu, aku juga akan bingung apa yang harus dilakukan. Huyan Yong kagum. Huyan Yong merasa bahwa Ye Yuan tidak hanya meningkatkan ranah kultivasinya, tetapi kekuatannya juga tumbuh jauh lebih besar. Meskipun dia hanya di alam kondensasi level 2 sekarang, kekuatannya mungkin sudah tidak di bawah Long Tang. Huyan Yong agak samar menantikan pertandingan antara 2 jenius puncak dari Akademi Negeri Qinwu ini. Haha, aku bisa dianggap memiliki beberapa keuntungan kecil kurasa. Ye Yuan juga tidak bisa berbagi terlalu banyak dan hanya bisa membuatnya samar. Sebagai soal fakta, perolehan terbesarnya dari perjalanan ke hutan tanpa akhir ini masih menjadi kanon obat dewa jiwa. Hanya saja dia masih belum bisa memahami kata-kata emas itu dalam waktu singkat. Oleh karena itu, kanon obat jiwa dewa ini tidak berguna untuk Ye Yuan saat ini. Keduanya bepergian berdampingan dan segera tiba di kediaman Jiang Yunhe. Tuan Din, Ye Yuan telah kembali. Saya membawanya untuk memberikan penghormatan kepada Anda, kata Huyan Yong dengan hormat di luar pintu. Masuk. Huyan Yong dan Ye Yuan mendorong pintu dan masuk begitu mereka mendengar itu. Setelah masuk, ditemukan bahwa masih ada orang lain di dalam rumah. Seorang pria tua duduk di hadapan Jiang Yunhe, memberi orang perasaan yang tak terukur. Ada seorang pria muda berdiri di samping pria tua itu. Hanya berusia 18 atau 19 tahun, tetapi sudah memiliki budidaya alam kondensasi level ke-8. Untuk memiliki kekuatan seperti itu pada usia ini, dia pasti seperti bangau yang berdiri di antara ayam ketika ditempatkan di Akademi Dan Wu. Bahkan Long Tang tidak bisa membandingkan. Haha, Ye Yuan, kebetulan sekali. Aku baru saja akan mengirim seseorang untuk memanggilmu dan Long Tang, tapi kamu datang lebih dulu. Cepat datang dan memberi hormat kepada utusan Tuan Yao Qian. Jiang Yunhe segera tertawa dan berkata ketika dia melihat Ye Yuan. Sangat jelas bahwa Jiang Yunhe sudah lama tahu tentang Ye Yuan yang kembali ke Akademi. Junior Ye Yuan memberi hormat kepada Tuan Yao Qian. Ye Yuan tidak banyak bicara dan memberi hormat kepada Yao Qian. Instruktur Akademi Huyan Yong memberi hormat kepada utusan dewa. Wajah Huyan Yong berubah ketika dia mendengar itu dan pergi ke depan untuk memberi hormat. Yao Qian dengan ringan melirik Ye Yuan dan berkata, kamu siswa yang berhasil melewati Nine Heavens Road dengan kekuatan Essence Ki Realm.
Justru junior ini, kata Ye Yuan. Tidak tahu mengapa, tapi Ye Yuan merasa bahwa ekspresi utusan ini ketika menatapnya agak aneh seolah-olah dia tidak benar-benar menyukainya. Orang tua ini harus dari Tranquil Cloud Sect. Dia sepertinya tidak mengenal siapapun, kan? Ye Yuan tidak bisa mencari tahu di mana dia telah menyinggung orang tua ini. Ekspresi pemuda di samping lelaki tua itu juga dipenuhi dengan penghinaan ketika menatapnya. Betapa membingungkan. Haha, orang ini di samping Tuan Yao Qian harus menjadi muridnya yang sombong, Yang Hao. Jangan memandangnya begitu mudah, tidak hanya dia mencapai alam kondensasi roh tingkat ke-8 di jalur bela diri, dia bahkan seorang petinggi master alkimia sudah. Dia adalah sosok jenius yang bahkan lebih besar dari guru Mu Feng. Dia akan menjadi kakak magang seniormu dan Long Tang di masa depan. Kalian harus berusaha lebih dekat, Jiang Yunhe memuji. Dipuji oleh Jiang Yunhe, wajah Yang Hao menunjukkan sedikit kegembiraan, tapi disembunyikan dengan sangat baik. Namun, Ye Yuan melihat itu dan tidak bisa menahan ejekan dalam hatinya. Hanya berdasarkan disposisi ini, itu sia-sia tidak peduli seberapa tinggi ranah kultivasinya. Itu terlihat seperti anggota sekte ini semua memiliki perasaan yang tinggi dan mulia ketika datang ke dunia sekuler. Ye Yuan tidak bisa menahan untuk melirik Huyan Yong. Melihat bahwa dia tidak bereaksi dan sepertinya merasa itu wajar, dia tidak dapat menahan diri untuk diam-diam menghela nafas. Namun, Ye Yuan sangat menghina sikap seperti itu. Ye Yuan mendengarkan perkenalan Jiang Yunhe sambil tampil tenang di permukaan. Tapi dia mengkritik tanpa henti di hatinya. Jenius macam apa yang dia hitung? Sejak kapan para jenius menjadi sangat tidak berharga? Tapi di depan Jiang Yunhe, Ye Yuan jelas tidak akan menunjukkan apa-apa. Dia hanya menggenggam tangannya dan berkata, saya telah melihat senior apprentice Brother Yang. Di masa depan, setelah saya memasuki sekte, saya berharap bahwa senior apprentice Brother Yang dapat menjaga saya. Sikap Ye Yuan sudah dianggap sangat rendah hati dan tepat. Siapa yang mengira Yang Hao ini baru saja menjawab dengan acuh tak acuh? Haha, junior apprentice Brother Ye dipuji sebagai orang nomor 1 dalam milenium. Mengapa Anda membutuhkan perawatan orang yang tidak kompeten seperti saya? Bab 185, jangan pernah bertemu seseorang yang terbelakang. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Bau kental bubuk mesiu muncul begitu dia membuka mulutnya. Wajah Ye Yuan sedikit jatuh. Orang ini hanya di sini untuk mengaduk kotoran, kan? Dia awalnya sudah tidak senang dengan sikap Yang Hao yang tinggi dan perkasa. Dia hanya sangat sopan karena wajah Jiang Yunhe. Tidak, dengan kepribadian Ye Yuan, dia bahkan tidak akan diganggu dengan Yang Hao. Yang disebut jenius bahkan tidak dihitung sebagai akal kusam di mata Ye Yuan. Jadi murid senior saudara yang tahu bahwa dia biasa-biasa saja ya. Sepertinya Anda masih memiliki perkiraan yang jelas tentang diri Anda sendiri. Saya khawatir murid senior saudara yang menjadi sedikit terhanyut setelah dipuji terlalu banyak oleh orang-orang. Karena yang lain pesta tidak memberi wajah, Ye Yuan jelas tidak perlu sopan. Yang disebut orang nomor 1 dalam milenium baru saja dipuji oleh beberapa orang bodoh di dunia sekuler. Mereka yang menyerbu melewati Nine Heavens Road, hanya ambil secara acak di Tranquil Cloud Sect dan Anda mendapatkan banyak. Hanya sekte luar akan membuat sensasi aksi ini. Petik 2. Menghadapi ejekan Ye Yuan, Yang Hao tidak tersengat olehnya tetapi bertemu dia pukulan demi pukulan. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, aku tidak benar-benar peduli dengan orang nomor 1 apa dalam milenium. Hanya beberapa orang dengan bakat biasa-biasa saja yang akan memikirkan masalah seperti ini. Dengan setiap bakat biasa-biasa saja, Ye Yuan berkata dengan keras, Yang Hao merasa jengkel dengan kecapi yang terus-menerus itu di dalam hatinya. Dia hanya sedikit menyindir Ye Yuan barusan. Tapi dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan akan menyerang terus-menerus dari celah di bajunya. Junior apprentice, Brother Ye terus-menerus berkata biasa-biasa saja. Aku ingin tahu apakah kamu berani bersaing denganku, bakat yang biasa-biasa saja ini. Aku ingin berkonsultasi dengan jenius seperti apa yang diduga sebagai orang nomor 1 dalam 1000 tahun. Sikap merendahkan Yang Hao adalah karena dia sudah mati yakin bahwa Ye Yuan tidak akan berani menjawab tantangan. Dia berada di alam kondensasi spirit level ke-8 dan master alkimia tingkat tinggi, tingkat yang sama sekali berbeda dari Ye Yuan. Jika Ye Yuan berani menerima tantangan, maka dia tidak akan menjadi jenius, tapi 100% tolol. Ye Yuan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Jiang Yunhe di sampingnya berkata, jangan kasar, Ye Yuan. Lord Yao Qian adalah penatua Pil Hall Sekte Tinggi. Perjalanan ini untuknya dan Yang Hao terutama untuk menjemputmu dan Long Tang ke Sekte. Petik 2. Selesai, dia berbalik ke Yao Qian lagi,
mengatakan, Ye Yuan masih muda dan agresif. Berdoa agar Tuan Yao Qian tidak tersinggung. Menghadapi teguran Jiang Yunhe, Ye Yuan tidak menyuarakan apapun. Dia tahu bahwa ini adalah Jiang Yunhe yang mengingatkannya bahwa perjalanan ke Tranquil Cloud Sect harus melalui mereka berdua dan mereka tidak dapat tersinggung. Yao Qian tidak mengungkapkan apapun. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, urusan orang-orang muda, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Kita orang-orang tua seharusnya tidak ikut campur. Status Yao Qian di Tranquil Cloud Sect jauh lebih tinggi darinya. Karena dia berkata begitu, Jiang Yunhe jelas tidak bisa bicara banyak. Dia hanya merasa sedikit tidak senang. Dia secara alami tahu mengapa Yao Qian ini menargetkan Ye Yuan. Tapi dia tidak berpikir bahwa itu akan begitu jelas, membuat Ye Yuan turun tepat setelah datang. Yao Qian adalah seorang alkemis dari garis keluarga Ouyang. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ouyang Ming. Jiang Yunhe langsung merasa ada sesuatu yang salah ketika dia melihatnya melayani sebagai utusan. Jiang Yunhe tidak berpikir bahwa itu hanya kebetulan bagi sekte untuk mengirim Yao Qian. Memang, bau mesiu mulai tepat setelah Ye Yuan masuk. Awalnya, dia masih menyembunyikan sikap kompromi, berharap Yao Qian akan memberinya wajah ini. Siapa yang tahu bahwa kalimat ringan Yao Qian akan langsung menekan perutnya penuh kata-kata. Satu lansia dan satu pemuda ini benar-benar melangkah terlalu jauh. Alam kondensasi spirit level ke-8 sebenarnya memprovokasi alam kondensasi spirit level kedua. Ini benar-benar tidak tahu malu. Meskipun ini adalah kontak pertama Jiang Yunhe dengan Ye Yuan, dia sudah lama mendengar tentang semua yang telah dia lakukan. Dia tahu bahwa Pang ini jelas bukan bayi yang penurut. Dia mungkin benar-benar hanya menerima provokasi. Jiang Yunhe tahu bahwa Ye Yuan sangat mengerikan, tetapi perbedaan antara dia dan Yang Hao bukan jenis besar yang biasa. Meskipun Ye Yuan maju ke alam kondensasi level 2 membuatnya sangat terkejut, itu masih mustahil menjadi pertandingan Yang Hao. Jiang Yunhe memberi isyarat dengan matanya pada Ye Yuan, tapi Ye Yuan mengabaikannya. Bagaimana, orang nomor satu dalam milenium? Berani berkompetisi. Yang Hao memandang Ye Yuan senang dengan dirinya sendiri saat ia meremas kata-katanya. Bahkan Bodhisattva Tanah Liat memiliki kemarahan 30%, apalagi Ye Yuan. Meskipun dia tidak tahu apa alasannya, dua orang ini dengan jelas menargetkannya. Jika Ye Yuan bisa bertahan, maka dia tidak akan menjadi Ye Yuan lagi. Jika aku bahkan tidak berani menjawab tantangan dari beberapa talenta kelas 2, bagaimana aku bisa berani disebut orang nomor satu dalam milenium? Katakan saja, berkompetisi dalam apa? Ye Yuan langsung mengakui gelar, nomor satu dalam milenium, ini dan menginjak Yang Hao lagi di sepanjang jalan. Jiang Yunhe menghela nafas dalam hatinya. Pang ini memang tidak bisa menerima taji. Sudut bibir Yang Hao berkedut ketika dia mendengar itu. Ini adalah kasus khas membuka pabrik sekarat setelah memberi sedikit warna, kan? Namun, ketika aku menginjakmu sebentar, mari kita lihat apakah kamu berani jadi sombong. Dia mencuri pandang pada lencana bintang 2 di dada Ye Yuan dan berkata dengan nada mencemooh, ranah junior apprentice Brother Ye terlalu rendah. Jika kita bersaing di jalur bela diri, aku mungkin tidak akan menang menggunakan kemampuanku yang sebenarnya. Karena junior apprentice Brother Ye juga seorang master alkimia, mari kita bersaing dalam keterampilan alkimia. Aku ingin tahu apa pendapat junior apprentice Brother Ye. Petik 2. Ye Yuan tersenyum. Dia tersenyum sangat bahagia. Terlihat sebelum retard, tetapi tidak pernah bertemu orang yang terbelakang. Mengabaikan keuntungan menghancurkan dari bidang kultivasi dan hanya harus memilih sesuatu tentang keterampilan alkimia. Sepertinya orang ini sangat percaya diri dengan keterampilan alkimia. Tapi, mencari kaisar alkimia untuk bersaing dalam keterampilan alkimia. Bagaimana Yang Hao memiliki keberanian untuk datang dengan itu? Huyan Yong tidak mengatakan apapun sejak memasuki rumah. Dia juga tanpa ekspresi sekarang, tetapi dia sangat senang bahwa bunga-bunga bermekaran di hatinya. Si idiot ini benar-benar mencari Ye Yuan untuk bersaing dalam keterampilan alkimia. Bukankah ini yang memintanya? Jika sebelum Ye Yuan datang mencarinya, dia benar-benar tidak akan memiliki banyak kepercayaan pada Ye Yuan. Tapi sekarang, dia sangat ingin melihat ekspresi menarik di wajah Yang Hao dalam beberapa saat. Meskipun Huyan Yong sama sekali tidak tahu tentang alkimia, dia tahu bahwa pil formasi kristal jelas bukan pil obat tier 2 biasa. Bahkan master alkimia tingkat tinggi mungkin akan merasa sangat sulit untuk disempurnakan. Yang Hao benar-benar bersaing dalam keterampilan alkimia dengan Ye Yuan yang bisa memperbaiki crystal formation pills. Jika ini tidak meminta pemukulan, lalu apa itu? Tidak tahu mengapa, ketika dia melihat senyum Ye Yuan, Yang Hao merasakan frustrasi di dalam hatinya.
Apa? Junior Apprentice Brother Ye tidak berani bersaing. Jika kamu tidak berani bersaing, lupakan saja. Namun, setelah kamu memasuki sekte, kamu hanya perlu berjalan di sekitarku, itu saja. Ide ini cukup bagus. Bagaimana dengan ini, yang mana salah satu dari kita menang, pihak lain harus berjalan di sekitar orang lain jika mereka melihatnya. Bagaimana? Hur-hari, ketidaktahuan benar-benar bahagia. Baiklah, aku janji. Yang Hao berkata penuh dengan kepercayaan diri. Oke, kalau begitu kamu katakan. Bersaing dalam apa? Ye Yuan bertanya. Mengontrol api adalah dasar bagi alkemis dan juga kriteria penting untuk mengukur keterampilan alkimia. Seperti ini, mari kita masing-masing mengambil bahan di tempat dan bersaing dalam mengendalikan api. Aku ingin tahu apa pendapat Junior Apprentice Brother Ye. Saat dia berkata, Yang Hao menunjuk ke api menyala di dinding bagian dalam rumah. Api yang menyala adalah sejenis api tanah. Karena luminositasnya lebih baik, umumnya digunakan untuk menerangi. Apprentice alkimia tidak memiliki persyaratan tinggi untuk mengendalikan api karena kekuatan jiwa yang tidak memadai. Tetapi ketika seseorang mencapai ranah master alkimia, keterampilan alkimia mereka akhirnya akan dianggap telah melewati ambang batas yang belum sempurna. Persyaratan untuk mengendalikan api juga sangat tinggi. Yang Hao melihat bahwa Ye Yuan hanya master alkimia tingkat rendah, jadi dia memutuskan bahwa dia baru saja melakukan kontak dengan mengendalikan api tidak lama dan harus sangat lemah dalam hal mengendalikan api. Ini sengaja mempersulit Ye Yuan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Ye Yuan tidak hanya tahu cara bermain dengan api, bahkan ada api suci sandal pembersihan di dalam tubuhnya. Bab 186, Bokong Api Terbakar. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Sepertinya senior apprentice Brother yang sangat percaya diri dalam kendali Anda atas api. Oke, lalu bersaing dalam pengendalian api. Silakan, saudara senior apprentice, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Tersenyumlah, tersenyumlah. Sebentar lagi, saya akan melihat apakah Anda dapat terus tersenyum. Yang Hao mencibir dingin di dalam hatinya. Membandingkan kemampuan keseluruhan dalam keterampilan alkimia, mungkin dia, Yang Hao, tidak dianggap sangat mengesankan di antara murid inti sekte itu. Tetapi ketika berkompetisi dalam mengendalikan api, dia bisa berada di peringkat 20 besar. Bamkin negara ini pasti tidak mengerti apa konsep 20. Para jenius dari Tranquil Cloud Sect bukanlah sesuatu yang sebanding dengan sekte luar belaka. Seperti dia, Yang Hao hanyalah beberapa ampas di seluruh sekte dengan bakatnya yang luar biasa. Orang-orang di Pil Hall lebih mengerikan satu demi satu. Untuk dapat peringkat 20 besar dalam aspek mengendalikan api, Yang Hao sudah cukup bangga. Awasi baik-baik. Hari ini, aku akan membiarkanmu, seekor katak di sumur, saksikan apa yang disebut mengendalikan api. Saat dia berbicara, Yang Hao pergi di depan api menyala dan memberi isyarat dengan dua jari. Nyala api langsung memisahkan diri dari lentera dan mengikuti jari Yang Hao saat menari di udara, tampak sangat mempesona. Yang Hao membentuk segel dengan kedua tangan dan api penerangan berubah menjadi naga api tipis dan panjang yang melilit di sekelilingnya, tampak sangat patuh. Langkah ini selesai dengan sangat indah, memberi orang perasaan bahwa itu sangat menyenangkan mata. Tiba-tiba, Yang Hao memberi isyarat dengan ujung jarinya. Naga api terbang keluar dari batas di sekitar tubuhnya dan bergegas langsung ke Ye Yuan. Ye Yuan hanya menonton kinerja Yang Hao dengan senyum tipis dan tidak memiliki niat sedikit pun untuk bergerak. Jejak senyum dingin melintas di sudut mulut Yang Hao. Dia sudah menghadapi krisis yang akan segera terjadi, dan Ye Yuan masih ada di sana berpura-pura tenang. Meskipun kekuatan api iluminasi tidak kuat dan tidak akan menyebabkan Ye Yuan cedera substansial, itu lebih dari cukup untuk membuatnya berdebu dan kotor dalam penampilan. Seolah-olah Yang Hao sudah melihat tampilan Ye Yuan dibakar menjadi kepala arang. Tapi sama seperti naga api beberapa inci jauhnya dari wajah Ye Yuan, tiba-tiba mulai memantul. Wajah Yang Hao berubah. Naga api ini tampaknya berusaha membebaskan diri dari belenggu dan menjadi gelisah. Sejak teknik pengendalian kebakarannya telah mencapai sukses besar, dia belum menghadapi situasi seperti ini. Api yang menyala hanyalah api bumi yang paling umum. Itu sama sekali tidak menimbulkan kesulitan bagi Yang Hao. Bagaimana mungkin sebuah situasi di mana ia terlepas dari kendali muncul? Mungkinkah Ye Yuan menyebabkan kerusakan? Tetapi bahkan tidak ada sedikit pun undulasi energi esensi dari tubuhnya. Melihat hantu. 1. Yang Hao jelas tidak akan membiarkan api penerangan tidak terkendali untuk membebaskan diri dari kendalinya. Dia mengertakkan gigi dan meningkatkan energi esensi untuk mendesaknya.
Tapi itu seperti api penerangan yang membandel bersamanya karena ia menolak untuk bergerak setengah langkah ke depan tidak peduli apapun yang terjadi. Yang Hao meningkatkan kekuatannya lagi. Siapa yang tahu bahwa langkah yang tampaknya cerdas itu ternyata adalah tindakan yang bodoh. Dengan whoosh, api penerangan sebenarnya bergegas langsung kembali ke Yang Hao. Yang Hao melompat ketakutan pada adegan ini dan buru-buru mendesak dengan api mengendalikan segelnya lagi. The Illuminating Fire hanyalah nyala api yang sangat rendah. Itu dibatasi oleh Yang Hao dalam waktu singkat. Setelah itu, dia memberi isyarat dengan ujung jarinya, dan api penerangan kembali ke dalam lentera. Tepuk, tepuk, tepuk. Ye Yuan bertepuk tangan dan memuji, teknik pengendalian kebakaran senior apprentice Brother yang benar-benar transenden. Saya, junior apprentice Brother, sangat mengaguminya. Itu adalah pencukuran yang sangat dekat sekarang, hampir membakar saya. Untungnya, apprentice senior Brother yang menunjukkan belas kasihan. Namun, diperlukan kehati-hatian saat bermain dengan api. Jangan membakar diri Anda, senior apprentice Brother yang. Petik 2. Wajah Yang Hao cemberut. Semua yang hadir adalah para ahli. Sekilas jelas apakah dia menunjukkan belas kasihan sekarang atau tidak. Ye Yuan mengatakan kata-kata ini benar-benar sarkasme besar. Kecuali, dia juga tidak tahu mengapa api penerangan tiba-tiba kehilangan kendali. Ye Yuan jelas tidak melakukan apa-apa sama sekali. Bukan hanya dia yang tidak mengerti, Yao Qian di samping juga tidak mengerti. Tapi tatapan yang dia berikan saat menatap Ye Yuan menjadi agak berbeda. Yang Hao ingin menggunakan api penerangan untuk membakar Ye Yuan. Tapi Ye Yuan memiliki api esensi tier 4, membersihkan sandal Secret Flame di dalam tubuhnya. Ketika api penerangan mendekati Ye Yuan, secara naluriah merasakan bahaya yang ekstrim. Bagaimana mungkin itu bisa membakar Ye Yuan? Manusia tidak dapat merasakan tingkat paksaan seperti itu dari peringkat, tetapi nyala api itu sendiri sangat sensitif. Giliranmu. Aku ingin melihat trik seperti apa yang bisa kamu mainkan. Yang Hao berkata dengan suara yang dalam. Haha, senior apprentice Brother yang sudah sangat luar biasa. Trik macam apa yang bisa saya mainkan? Saya hanya akan menyalinnya secara membabi buta, kata Ye Yuan tersenyum. Di saat Yang Hao tertegun, Ye Yuan sudah menjangkau untuk memberi isyarat di udara tipis. The Illuminating Fire terbang ke tangan Ye Yuan dengan patuh. Melihat pemandangan ini, para murid dari 4 orang lainnya di rumah itu mengerut. Hanya berdasarkan langkah ini, Ye Yuan terlalu brilian dibandingkan dengan Yang Hao. Sebelumnya, Yang Hao berjalan di bawah lentera untuk mengeksekusi segel mengendalikan api sebelum memanggil api menyala. Tapi Ye Yuan masih beberapa puluh meter jauhnya dari lentera, hanya untuk melihat bahwa dia dengan santai memanggilnya dengan satu tangan dan api penerangan terbang di atas dirinya sendiri. Sekilas levelnya jelas. Tanpa segel kontrol api yang mencolok, Ye Yuan hanya didukung dengan telapak tangannya dan api penerangan secara otomatis berubah menjadi naga api, berputar di sekitar Ye Yuan. Penampilannya persis sama dengan Yang Hao sekarang. Yang Hao sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi dengan marah. Ini hanyalah sebuah provokasi. Ye Yuan menatap Yang Hao dan tiba-tiba tersenyum aneh. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkan jari ke Yang Hao. Yang Hao melompat ketakutan ketika dia melihat situasi dan bergegas membentuk segel untuk menghadapinya. Setelah selesai membentuk segel, ia menemukan bahwa ia ditipu oleh Ye Yuan lagi. Naga api itu masih berputar-putar santai di sekitar Ye Yuan. Jangan gugup, senior apprentice Brother Yang. Hanya bermain iseng, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Wajah Yang Hao tidak lagi memiliki keangkuhan dan ketenangan awal. Dia tidak sabar untuk bergegas dan memberi Ye Yuan gigitan. Tapi saat itu, Ye Yuan berbicara lagi. Kali ini benar-benar nyata. Hati-hati, senior apprentice Brother Yang. Ye Yuan menunjuk lagi. Tapi, masih hanya satu jari. Yang Hao tersenyum dingin dan berkata, mengulangi trik lama tidak memiliki banyak arti, kan? Bodoh. Cepat lihat ke belakang kamu. Yao Qian yang selama ini menjadi ibu akhirnya membuat suara. Yang Hao linglung. Berbalik untuk melihat, dia melihat bahwa bokongnya terbakar dan bau terbakar menyebar. Yang Hao melompat ketakutan dan buru-buru membentuk segel untuk memadamkan api di pantatnya. Namun, pakaiannya sudah terbakar oleh api menyala saat 2 gumpalan daging putih terungkap. Mengusir gelandangan ke tanah, wajah Yang Hao memerah sampai ke ujung telinganya. Senior apprentice Brother yang benar-benar memperhatikan wajahmu tetapi mengabaikan bokongmu. Mengapa kamu begitu ceroboh? Jika beberapa kakak magang senior melihatnya ketika kamu keluar, aku takut nama senior apprentice Brother yang mungkin akan menyebar kembali ke sekte segera, kan?
Ye Yuan terkekeh saat berkata. Awalnya Huyan Yong adalah seseorang yang serius dalam berbicara dan bersikap, tetapi bahkan dia tidak bisa menahan tawanya saat ini. Jangan puas, Ye Yuan. Ayo bersaing lagi jika kamu memiliki kemampuan. Wajah Yang Hao merah dan telinganya merah. Dia jelas-jelas marah karena malu. Senior apprentice broter yang tidak bisa menerima kerugian. Apa yang kita berlomba saat ini? Bersaing di jalur bela diri. Anda, alam kondensasi spirit level ke-8, bersaing dengan saya, alam kondensasi spirit level kedua. Bahkan jika Anda menang, itu juga akan menjadi intimidasi besar yang kecil jika menyebar, kan? Ye Yuan pura-pura mendesah secara emosional. Cukup, kerugian berarti kerugian. Apakah kamu merasa ini tidak cukup memalukan? Cepat pergi dan ganti baju. Wajah Yao Qian jatuh saat dia berkata pada Yang Hao dengan iritasi ringan. Dipanggil oleh Yao Qian, Yang Hao seperti ayam yang dikalahkan dan pergi ke tempat yang tenang untuk mengganti pakaiannya. Setelah Yang Hao pergi, Yao Qian menatap Ye Yuan dengan mata menyipit dan berkata, benar-benar pahlawan datang dari anak-anak muda. Untuk berpikir bahwa sosok yang sangat berbakat itu benar-benar muncul di sekte luar Tranquil Cloud Sect saya. Bab 187, nyaris lumayan. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Yao Qian saat ini sangat kagum di dalam hatinya, karena bahkan dia juga tidak melihat dengan jelas bagaimana Ye Yuan mendapatkan api iluminasi di belakang Yang Hao tanpa terasa sekarang. Keanehan Ye Yuan ini jauh melebihi imajinasinya. Sepertinya judul, nomor 1 dalam milenium, ini bukannya tanpa alasan. Alam kondensasi level kedua 15 tahun. Kecepatan kultivasi semacam ini juga tidak lambat bahkan ketika ditempatkan di sekte. Yang lebih mengerikan adalah bahwa keterampilan alkimia Ye Yuan ini harusnya sangat kuat. Untuk mendapatkan prestasi seperti itu di jalur bela diri dan jalur alkimia pada saat yang sama, tetapi hanya 15 tahun, prestasi masa depannya tidak terbatas. Kecuali, Ye Yuan ini menyinggung keluarga Su. Kali ini, dia kemungkinan akan dimusnahkan oleh keluarga Su. Sayang sekali, Tuan Yao Qian memuji saya. Yang nomor 1 dalam milenium, Ye Yuan tidak layak. Tetapi dibandingkan dengan beberapa talenta biasa-biasa saja, saya masih sedikit lebih kuat, kata Ye Yuan acuh tak acuh. Orang tua ini jelas tidak memiliki niat baik juga. Ye Yuan jelas tidak perlu sopan. Lidah yang tajam. Tetapi orang-orang muda harus belajar bagaimana menahan diri sedikit. Kalau tidak, kamu akan menderita. Jika orang lain menghormati saya 1 kaki, saya akan mengembalikan mereka 10 kaki. Jika orang lain meraih halaman setelah mengambil 1 inci, saya tidak akan meninggalkan ruang untuk maju. Ini adalah prinsip hidup saya. Haha, Oh Yunhe, bayi kecil ini benar-benar sangat menarik. Yao Qian mengabaikan Ye Yuan dan berbalik untuk berkata pada Jiang Yunhe. Jiang Yunhe merasa sangat canggung dan tertawa kecil, berkata, kepribadian Ye Yuan seperti ini. Jangan turunkan diri ke levelnya, Tuan Yao Qian. Kenapa aku repot-repot berdebat dengan anak kecil? Yao Qian berkata dengan dingin. Saat itu, sebuah suara datang dari luar pintu. Tuan Din, Long Tang meminta audiensi. Ayo, perintah Jiang Yunhe. Kedatangan Long Tang juga mengurangi beberapa kecanggungan. Tapi ketika dia melihat Ye Yuan, matanya langsung berubah tajam. Ye Yuan ini benar-benar menerobos ke alam kondensasi level kedua. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah menembus ke alam kondensasi roh tingkat kelima, dia akhirnya menyingkirkan Ye Yuan. Jika Ye Yuan tidak menerobos ke alam kondensasi roh, maka pertempuran yang diaturnya dengan Ye Yuan tidak ada artinya. Siapa yang akan mengira bahwa kecepatan peningkatan Ye Yuan tidak sedikit pun lebih lambat darinya? Long Tang secara berturut-turut bisa membuat terobosan dalam waktu 1 bulan adalah yang pertama, karena akumulasinya, dan yang kedua, karena ia menuai manfaat yang tidak sedikit di jalan 9 surga. Ketiga, itu karena pil roh esensi. Dia hanya berani secara berturut-turut menerobos 2 ranah dalam waktu singkat karena dia menggabungkan begitu banyak elemen. Tapi Ye Yuan pergi untuk perjalanan ke hutan tanpa akhir dan sudah menjadi alam kondensasi level 2 saat dia kembali. Kecepatan peningkatan ini terlalu mengerikan. Seseorang harus tahu bahwa sebelum Ye Yuan pergi ke hutan tanpa akhir, dia baru saja menerobos ke tingkat ke-9 Essence Ki Realm belum lama ini. Ye Yuan juga melihat ke arahnya saat ini. Pasangan itu tersenyum ketika mata mereka bertemu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jiang Yunhe memberikan pengantar. Yao Qian hanya membuka mulut untuk berbicara setelah Long Tang selesai memberikan penghormatan. Aku di sini kali ini di bawah perintah sekte untuk datang ke sekte luar untuk menjemput kalian berdua ke dalam sekte.
Kalian berdua melewati Nine Heavens Road, jadi kau secara alami memiliki identitas murid inti sekte. Tapi sebelumnya memasuki, kalian berdua masih perlu memahami aturan Tranquil Cloud Sect kami. Setelah memasuki sekte, Anda harus mematuhi aturan dengan ketat. Jika tidak, konsekuensinya. Petik 2. Saat dia berbicara, Yao Qian dengan santai menyerang dua stake cahaya putih. Dua slip giok mendarat secara terpisah di tangan Ye Yuan dan Long Tang. Ye Yuan menenggelamkan gumpalan rasa surgawi ke dalam batu giok untuk membaca isinya. Setelah membaca isinya, Ye Yuan juga menghela nafas tanpa henti. Dari aturan, orang bisa melihat bahwa persaingan dalam sekte jauh lebih kejam daripada di Akademi dan Wu. Itu adalah survival asli dari yang terkuat. Di dalam Tranquil Cloud Sect, mereka dipisahkan menjadi Elite Disciples, Core Disciples, dan Outer Sekte Disciples. Saluran kemajuan normal adalah bahwa siswa terbaik di sekte luar nyaris tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi murid sekte luar setelah lulus tes peningkatan peringkat surga. Dan ada 3 rute untuk menjadi murid inti. Rute pertama adalah memajukan dari murid sekte luar. Cara kedua melewati Nine Heavens Road. Selain ini, itu akan menjadi murid yang secara khusus disetujui oleh eselon atas sekte. Murid elit memiliki beberapa kesamaan dengan martial role yang didirikan di Akademi dan Wu. Hanya para murid yang sangat kuat di jalur alkimia atau jalur bela diri yang memenuhi syarat. Selain itu, murid elit, murid inti, dan murid sekte luar tidak berubah. Mereka akan menjalani peringkat setiap 2 bulan. Mereka yang berperingkat di dekat bagian belakang akan dihilangkan dari memasuki level berikutnya, sementara para murid yang memiliki kinerja luar biasa tetapi peringkat yang lebih rendah akan naik level. Karenanya, jumlah murid elit dan murid inti pada dasarnya tetap. Dan murid sekte luar yang gagal dalam penilaian akan berakhir dengan melakukan hal-hal lain. Urusan lain-lain tidak memiliki status sekecil apapun di Tranquil Cloud Sect. Setiap hari, mereka harus melakukan banyak hal lain-lain. Tidak ada banyak waktu untuk berkultivasi. Di tengah murid elit, murid inti, dan murid sekte luar, perlakuan yang mereka nikmati juga memiliki perbedaan yang sangat besar. Di Akademi dan Wu, banyak dari mereka adalah anggota keluarga bangsawan. Bagi mereka, penggunaan sumber daya akademi tidak membuat perbedaan. Kekayaan memungkinkan hasrat keinginan, tapi itu tidak akan dilakukan di Tranquil Cloud Sect. Tranquil Cloud Sect melakukan sistem poin. Untuk mendapatkan sumber daya budidaya yang sesuai di akademi, seseorang harus menggunakan poin untuk bertukar. Tanpa poin, sulit untuk mengambil satu langkah pun di Tranquil Cloud Sect. Poin tidak bisa dibeli dengan uang. Hanya dengan membuat tingkat kontribusi tertentu untuk sekte seseorang dapat memperoleh poin yang sesuai. Dapat dilihat dari sistem ini bahwa mencoba merokok dengan cara Anda melalui kehidupan di Tranquil Cloud Sect benar-benar tidak praktis. Hanya dengan terus-menerus mengolah, dan mengolah, seseorang dapat menanam pijakan mereka dengan kuat di sekte. Sekte tidak mengangkat sampah tunggal. Yao Qian melihat sekilas pada mereka berdua dengan acuh tak acuh dan berkata, keduanya selesai membaca aturan sekte. Saya dapat memberitahu Anda berdua bahwa dengan kekuatan Anda saat ini, Anda sebenarnya hanya mampu peringkat di sekitar tengah-tengah murid sekte luar masih ada jarak yang jauh dari murid inti. Terutama Ye Yuan, kau hanya berada di alam kondensasi roh tingkat kedua. Kau mungkin berada di bawah bahkan di antara para murid sekte luar. Oleh karena itu, kalian berdua lebih baik memahami waktu kalian, ketat untuk mengolah lebih banyak jika Anda ingin mendapatkan sumber daya yang tepat. Atau, Anda akan tersingkir dalam kompetisi sekte pertama. Itu juga akan membuat Yunhe tanpa wajah, kan? Petik 2. Mendengar Yao Qian berkata begitu, Long Tang memandang Ye Yuan dengan ekspresi yang agak aneh. Kekuatan Ye Yuan hanya bisa di bagian bawah laras di antara para murid sekte luar. Qian Yao ini pasti tidak tahu aspek menakutkan Ye Yuan. Meskipun dia sendiri menerobos ke alam kondensasi roh tingkat kelima sekarang, dia juga tidak berani mengatakan bahwa dia pasti bisa memenangkan Ye Yuan. Bahkan jika dia hanya memiliki kekuatan jangkauan menengah dari para murid sekte luar, Ye Yuan pasti kira-kira sama dengan dia. Berada di bawah itu tidak mungkin. Selain itu, dengan kecepatan peningkatan Ye Yuan, dia kemungkinan besar akan mengokohkan pijakannya segera di antara para murid inti setelah memasuki sekte, kan? Yao Qian melihat ekspresi Long Tang dan berkata dengan ceroboh, kalian masih belum memiliki pemahaman yang terlalu jelas tentang kekuatan para murid sekte. Aku hanya ingin memberitahumu, jangan cukup naif untuk berpikir bahwa kamu dapat melompat peringkat untuk bertarung. Kalian berdua hanya akan menyadari betapa kecil dan lemahnya kamu setelah memasuki Tranquil Cloud Sect. Petik 2. Hati Long Tang tersentak ketika mendengar itu,
Tetapi Ye Yuan tertawa dan berkata, Tuan Yaoqian benar-benar suka khawatir. Jika Anda punya banyak waktu luang, mengapa tidak mendidik murid yang tidak kompeten itu dari Anda? Saya pikir dengan standarnya, aku masih sulit untuk menjadikannya sebagai murid inti setelah pergi ke sekte. Petik 2. Bab 188, serahkan padaku. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Mata Yaoqian mengungkapkan jejak cahaya dingin. Terbukti, dia benar-benar marah oleh Ye Yuan berulang kali memprolognya. Status Yaoqian di sekte itu tidak rendah. Murid akan sangat hormat ketika mereka melihatnya. Sejak kapan ada yang berani menegurnya? Ye Yuan bahkan belum memasuki sekte saat ini. Jika dia masuk, apa yang akan terjadi? Tentu saja, dia pasti tidak akan memikirkan dirinya sendiri. Dialah yang memprovokasi Ye Yuan di tempat pertama. Haha, bagus, bagus sekali. Ye Yuan, dengan wilayahmu saat ini, kamu hanya memiliki hak untuk berada di bawah ketika kamu memasuki Martial Hall. Tetapi bakat alchemy patmu tidak buruk. Jika kamu memasuki Pil Hall, mungkin Anda dapat mempertahankan kesempatan untuk menjadi murid inti. Namun, saya khawatir belum mengatakan ini kepada Anda. Identitas saya dalam sekte adalah Penatua Balai Pilek. Petik 2. Kata-kata Yaoqian adalah ancaman terang-terangan. Arti kata-katanya sangat jelas. Setelah Anda memasuki sekte, pastikan Anda tidak jatuh ke tangan saya. Secara alami, dengan budidaya alam kondensasi level kedua Ye Yuan, dia hanya bisa dikirim untuk menjadi murid sekte luar jika dia memasuki aula bela diri. Pada saat itu, bukankah akan menjadi kata sepatah kata pun dari Yaoqian untuk diremas-remas sesuai keinginannya? Ye Yuan mengerutkan mulutnya dan berkata, oh ya, sepertinya untuk menghindari Penatua Yao, aku hanya bisa memasuki Martial Hall. Itu juga cukup bagus. Dengan standar mengajar murid-muridmu, bukankah aku akan tertunda sampai mati jika saya memasuki Pil Hall? Petik 2. Baiklah, Ye Yuan, katakan beberapa kalimat kurang. Penatua Yaoqian, Ye Yuan, dia. Jiang Yunhe melihat Ye Yuan menegur Yaoqian lagi dan tidak bisa menahan diri untuk menegurnya. Kecuali, pada saat ini, Yaoqian tiba-tiba berdiri, menjentikkan lengan bajunya dan berkata, Dekan Jiang, kamu benar-benar mengajar murid yang baik. Saya pikir dengan kemampuan Anda bisa melupakan bagian bawah dari pusat jiwa-jiwa ungu, dalam hidup ini. Petik 2. Menyelesaikan, Yaoqian mengabaikan bujukan Jiang Yunhe untuk tetap dan langsung pergi. Jiang Yunhe memelototi Ye Yuan dengan sengit, tapi akhirnya berkata tanpa daya, kamu ini Pang, kenapa kamu begitu mahir menyebabkan masalah? Tanda seru, mengabaikan bahwa kamu membalikkan seluruh akademi terbalik, kamu bahkan belum masuk sekte, dan kamu sudah masuk tersinggung sesepuh sekte. Tunggu sampai Anda memasuki sekte dan Anda akan mendapatkannya. Di tempat ini, setidaknya ada dukungan ayahmu. Tapi setelah memasuki sekte, Anda tidak akan menemukan kerabat yang harus dituju. Pada saat itu, siapa yang dapat melindungimu? Petik 2. Huyan Yong juga mengerutkan alisnya dan berkata, itu benar, Ye Yuan. Seorang pria tahu kapan harus menyerah dan kapan tidak. Setelah kekuatan Anda menjadi besar dan Anda maju ke murid elit, Anda tidak perlu melihat suasana hati Yaoqian lagi. Kenapa menyinggung dia sekarang? Petik 2. Haha, bahwa Yaoqian dan Yang Hao jelas menargetkan saya. Bahkan jika saya membuat konsesi untuk kepentingan umum, akankah mereka melepaskan saya? Tidak perlu, kan? Orang-orang semacam ini, jika mereka tersinggung, maka biarkan mereka tersinggung, bukan masalah besar. Sebaliknya, Lord Din, apa arti dari Incantation Soul Center ungu yang Yaoqian bicarakan tadi? Mendengarkan namanya, itu harus menjadi metode penanaman jiwa, kan? Ye Yuan berkata tanpa peduli. Jiang Yunhe menghela nafas dan tahu jauh di lubuk hati bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan masuk akal. Dia jauh lebih jelas tentang sejarah masa lalu Yaoqian daripada Ye Yuan dan Huyan Yong. Pada kenyataannya, dia masih berpegang pada mentalitas berharap bahwa ada kemungkinan kedua belah pihak akan bersahabat. Siapa yang tahu bahwa Yaoqian sama sekali tidak memberinya wajah, menjatuhkan Ye Yuan begitu dia tiba. Tetapi hal yang menyedihkan adalah bahwa pukulan itu tidak berhasil. Sebaliknya, itu merusak giginya. Apa yang kamu katakan itu benar. Incantation Jiwa Pusat Ungu adalah metode penanaman jiwa, dan itu juga mantra pembinaan jiwa terkuat di Sekte Awan Tenang. Para tetua di Pil Hall pada dasarnya semua melatih mantra jiwa ini. Aku sama saja. Purple Center Soul Incantation terbagi menjadi dua bagian. Babak pertama dapat memungkinkan para alkemis untuk berlatih ke ranah Grandmaster Alkimia, sedangkan babak kedua dapat berlatih ke penguasa alkimia.
Tapi hal yang menyedihkan adalah bahwa sejak Patriark Ouyang Tuotian, Tranquil Cloud Sekte tidak pernah memiliki siapapun yang bisa berkultivasi ke ranah sovereign alkimia. Petik 2. Mata Jiang Yunhe penuh penyesalan. Dia jelas sangat menghormati Ouyang Tuotian. Mengkonsolidasikan kata-kata Yao Qian tertinggal sebelum dia pergi, Ye Yuan segera mengerti dalam hatinya. Lord Din datang ke Akademi dan Wu Qin untuk mengadakan pos untuk mendapatkan poin untuk ditukar dengan bagian bawah dari Incantation Jiwa Pusat Ungu ini. Jiang Yunhe mengangguk pahit dan berkata, itu benar. Saya lahir di Pil Hall. Sebelum datang ke negara Qin, saya adalah seorang diakon di Pil Hall. Persyaratan poin untuk Incantation Jiwa Pusat Ungu terlalu banyak. Dengan status dan identitas saya di sekte, itu tidak mungkin untuk mendapatkan begitu banyak poin. Oleh karena itu, saya merencanakan untuk pekerjaan di luar ini. Awalnya, saya berpikir bahwa saya dapat meningkatkan beberapa bakat untuk sekte, ke negara Qin selama bertahun-tahun, Akademi dan Wu tidak pernah meningkat. Dalam beberapa tahun ini, hanya Mo Yuntian, jenius yang satu ini muncul. Tapi kali ini, Anda dan Long Tang muncul sekaligus. Dua jenius yang melintasi 9 Heaven's Road. Saya sangat gembira di hati saya. Tetapi saya tidak berpikir bahwa ini adalah hasilnya. Setelah jeda singkat, Jiang Yunhe melanjutkan, setelah Anda berdua memasuki sekte, Ouyang Ming dan Yao Qian pasti akan menemukan cara untuk menekan Anda. Oleh karena itu, Anda harus menyelipkan ekor Anda dan bersikap. Terutama Ye Yuan. Saya tahu bahwa kamu sangat berbakat, tetapi ranah kultivasi Anda saat ini terlalu rendah. Ada sesuatu yang Yao Qian katakan itu benar. Kekuatan murid sekte adalah sesuatu yang kalian tidak bisa bayangkan. Jadi, kalian berdua perlu meningkatkan ranah kultivasi Anda segera mungkin untuk memperkuat posisi Anda sebagai murid inti, mengerti? Petik 2. Ouyang Ming. Ye Yuan menjadi kosong ketika dia mendengar itu. Itu benar, Ouyang Ming memegang kekuatan besar di Pil Hall sekte itu. Dan Ouyang Main juga seorang penatua Pil Hall yang bersahabat dengan Yao Qian, kata Jiang Yunhe. Ternyata ada tingkat hubungan seperti itu ya. Tidak heran Pang tua ini membidikku tepat setelah dia datang. Mendengar Jiang Yunhe mengatakan sesuatu seperti itu, Ye Yuan segera mengerti situasinya. Sepertinya kamu sudah tahu latar belakang keluarga Su, jadi tidak perlu bagiku untuk mengingatkanmu. Namun, arus bawah ibu kota bergolak baru-baru ini. Ayahmu juga berada di ujung badai. Ayah dan anakmu masih perlu berhati-hatilah ketika melakukan sesuatu. Menurut pendapat saya, ayahmu harus tetap mengambil inisiatif untuk menarik diri dari pusaran air ini. Mengapa menjadi bidak untuk keluarga kekaisaran? Petik 2. Sangat jelas bahwa Jiang Yunhe tahu gerakan di negara Qin seperti punggung tangannya. Hanya saja statusnya menyendiri dan tidak nyaman untuk terlibat. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, dendam antara keluarga Ye kita, keluarga Wan, dan keluarga Su tidak bisa didamaikan. Bahkan jika mereka tidak mengaduk banyak omong kosong, kedua keluarga ini ditakdirkan untuk dihancurkan. Jiang Yunhe tidak bisa menahan napas dingin setelah mendengarnya. Kata-kata ini mendominasi. Bahkan dia, Jiang Yunhe, tidak berani mengatakan untuk memusnahkan dua keluarga besar ini. Tapi itu sangat alami datang dari mulut Ye Yuan. Seseorang harus tahu bahwa dalam dua keluarga besar ini, hanya pembangkit tenaga realem formasi kristal sebanyak 3. Dan di pihak Ye Yuan, menghitung Nan Fengyi dan paman kekaisaran dari keluarga kekaisaran yang sudah lama tidak menunjukkan wajahnya, hanya 3 juga. Kedua belah pihak setara, ingin memusnahkan pihak lain itu terlalu sulit. Apa yang mendasari Ye Yuan ini? Ye Yuan, prospek masa depanmu tidak terbatas. Jangan sembrono dalam melakukan sesuatu. Kekuatanmu masih belum cukup untuk membuat badai di badai ini. Jangan merusak masa depanmu yang luar biasa untuk urusan dunia sekuler semacam ini. Jiang Yunhe mendesak dengan getir. Jiang Yunhe juga jelas memiliki bakatnya menghargai hati yang tersentuh dan tidak ingin kecelakaan menimpa Ye Yuan. Ye Yuan membungkuk kepada Jiang Yunhe dan berkata, tenang, Din. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Terima kasih atas perhatian Anda pada periode waktu ini. Saya akan kembali ke ibu kota besok. Setelah urusan ibu kota selesai, saya akan datang dan mengucapkan selamat tinggal pada dekan lagi. Adapun masalah Incantation Jiwa Ungu Pusat, serahkan padaku. Petik 2.